Shalom teman-teman. Hari ini kita ingin beribadah. Sebelum beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin beribadah. Semoga internet kami lancar dan semoga kami bisa beribadah seperti dulu ya Tuhan. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya Tuhan. Berkati pembawa firman, imam musik, dan kakak-kakak sekolah minggu. Berkati juga teman-teman yang ada di rumah supaya sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wih, ketemu lagi nih sama kita berdua. Wah, ketemu lagi. Berarti udah hari Minggu. Emang mau ngapain kak kalau hari Minggu? Kalau hari Minggu adalah waktu yang kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nggak apa-apa di rumah aja. Gak apa-apa, karena Tuhan Yesus lihatnya hati kita. Oh, oke deh. Berarti kita harus siapin hati ya. Iya dong. Karena kita mau siapin hati, gimana kalau kita memuji Tuhan dulu kak? Kayaknya ide bagus deh, Kak. Ya, berarti kalau kayak gitu adik-adik harus bangkit berdiri. Kita mau serukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Kita tahu kasih Tuhan gak akan berkesudahan. Yuk nyanyikan bersama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Angkat tangannya adik-adik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Udah tahu ya, berarti kasih Tuhan itu gak akan berkesudahan. Betul, Kak. Nah, oke, karena kita tahu kasih Tuhan gak berkesudahan, makanya kita sekarang mau berdoa, mau bersyukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik dipersilakan kembali duduk, kita mau berdoa syafaat. Shalom kakak dan teman-teman sekolah minggu. Sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan.
Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk hari yang kasih untuk kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang sudah Kau berikan untuk kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin bersatu hati, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berkatakan, damailah Indonesiaku di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang berkati Indonesia, pemerintahannya mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, mulai dari pusat sampai ke daerah, biarlah semuanya berasal dari kerajaan surgawi. Kau berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo dengan wakilnya Bapak Maruf Amin, hikmat, takut akan Tuhan, marifat Engkau tambahkan untuk mereka, bahkan pengenalan akan firman-Mu selalu untuk mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah para pemimpin bangsa kami ini dapat memimpin bangsa kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa kalau bangsa kami sedang dilanda pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan COVID-19 tidak ada kuasanya bagi bangsa kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami perkatakan COVID-19, setiap virus, setiap varian baru apapun itu, diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap orang yang terpapar COVID-19 di bangsa Indonesia sudah disembuhkan saat ini juga. Terima kasih ya Bapak, biarlah juga vaksin COVID-19 dapat dibagikan secara merata dan dapat membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami juga percaya perekonomian yang ada di bangsa kami akan semakin menaik setiap harinya ya Bapak, karena Engkau Allah yang sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk Banten, Tangerang Selatan, dan Pamulang. Kami berdoa untuk Banten, Tangerang Selatan, dan Pamulang. Engkau yang sucikan, kuduskan air, tanah, udara, atmosfernya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya pemerintahan dari surgawi turun atas Banten, Tangerang Selatan, dan Pamulang. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami berdoa untuk Paniko beserta keempat wakilnya, kami berdoa untuk Pak Yongki beserta kedua wakilnya, dan gembala kami di GBS of Bread Pamulang, Pak Ari beserta kedua wakil Pak Emil dan Pak Agus. Kami berdoa untuk mereka ya Bapak, biarlah hikmat Engkau tambahkan untuk mereka, biarlah telinga yang tajam untuk mendengar suara-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Engkau sampaikan untuk mereka. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga jagai lindungi setiap langkah mereka beserta dengan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapak untuk Israel dan Yerusalem. Kami katakan shalom bagi Israel dan Yerusalem. Biarlah setiap orang yang ada di Israel dan Yerusalem dapat terus bertekuk lutut menyembah hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati setiap kami anak-anak sekolah minggu GBS of Bread Pamulang, agar kami semakin on fire, semakin semangat, haus dan lapar untuk memuji Engkau. Kau juga berkati kakak-kakak sekolah minggu ya Bapak. Kau juga menjagai kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya kami untuk memberikan persembahan kami ya Bapak, biar persembahan kami ini dapat menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami hanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian dapat titip ke mami papi kalian atau transfer ke nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Adik-adik siapkan hati yang lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita ulang lagu ini dari awal adik-adik, lebih sungguh-sungguh. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila
kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami boleh menyembah, kami boleh memuji-Mu ya Bapa. Saat ini waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami supaya kami memiliki telinga seorang murid sehingga firman yang dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kak Desi percaya kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai Nabi Elia dan juga Nabi Baal. Pada masa pemerintahan Raja Ahab, bangsa Israel itu mengalami kekeringan, mengalami kelaparan, mereka sangat kesusahan. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Raja Ahab memerintahkan kepada Obadja untuk mencari di mana ada mata air, lembah-lembah yang ada rumputnya, sehingga mereka dapat mendapatkan makanan dan ternak-ternak mereka dapat mendapatkan makan juga. Dan akhirnya Obadja diperintahkan untuk mencari ke satu daerah dan Raja Ahab juga ke daerah yang lain. Dan di dalam perjalanannya Obadja bertemu dengan Nabi Elia. Dan pada saat bertemu dengan Nabi Elia, Obadja berkata, "Apakah engkau Nabi Elia?" Dan Nabi Elia menjawab, "Ya, ini aku." Dan ketakutanlah Obadja tadi karena dia tahu kalau Raja Ahab tahu ada Elia, maka dia akan sangat marah. Dan karena apa? Selama ini Nabi Elia dicari oleh Raja Ahab. Dan karena Raja Ahab mempunyai prasangka buruk kalau terjadi kelaparan, kekeringan di Israel ini, itu semua karena Nabi Elia. Tapi apa yang terjadi adik? Nabi Elia berkata kepada Obadja, "Obadja, temuilah Raja Ahab dan katakan kepada Raja Ahab bahwa Elia ada." Tapi di dalam hatinya Obadja dia masih merasa ketakutan. Lah, kalau aku nanti ketemu dengan Raja Ahab, nanti aku dibunuhnya. Karena Raja Ahab kalau tahu engkau ada itu pasti engkau akan dibunuh. Tapi Nabi Elia sekali lagi menguatkan kepada Obadja kalau Tuhan menyertai Obadja dan tenanglah bahwa Tuhan selalu beserta dan katakan kepada Raja Ahab bahwa Elia ada. Dan akhirnya Obadja pergi untuk menemui Raja Ahab seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia. Setelah bertemu dengan Raja Ahab, Obadja menceritakan segala sesuatunya yang dia alami, pertemuannya dengan Nabi Elia, dan akhirnya Raja Ahab kemudian menemui Nabi Elia. Pada saat pertemuan Raja Ahab dengan Nabi Elia, Raja Ahab tadi marah. "Hei, bukankah engkau yang sudah mencelakakan Israel?" Tapi jawaban Nabi Elia, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, tetapi engkau dan seisi rumahmu, engkau dan keluargamu yang sudah mencelakakan Israel, karena engkau dan keluargamu sudah tidak melakukan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Tuhan, dan engkau telah menyembah Baal." Dan akhirnya Raja Ahab terdiam. Dan Nabi Elia memerintahkan kepada Raja Ahab, "Kumpulkanlah seluruh
nabi-nabi Baalmu yang ada di seluruh Israel ini, dan yang jumlahnya 450 orang itu untuk berkumpul di Gunung Karmel. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Raja Ahab memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk berkumpul di Gunung Karmel. Dan juga 450 orang Baal, Nabi Baal, dan juga 400 orang Asyera, mereka semua ke Gunung Karmel. Mereka berjumpa di sana. Di Gunung Karmel itu Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab, berikanlah kepada kami 2 ekor lembu jantan, dan biarlah mereka memilih 1 ekor lembu untuk diolahnya dan memotong-motongnya dan menaruhnya di atas kayu bakar, kayu api tersebut, tetapi mereka tidak boleh menaruh api di sana. Demikian juga dengan aku, kata Nabi Elia, aku pun akan melakukan hal sama, yaitu memotong-motong dan menyiapkan untuk persembahan dan tidak menaruh api di atasnya. Kemudian biarlah kamu memanggil Allahmu, dan aku pun akan memanggil Tuhan Allahku, dan yang menjawab dengan api, Dia adalah Allah. Dan masyarakat dan nabi-nabi Baal itu menjawab dengan setuju. Baiklah kalau demikian. Dan akhirnya Nabi Elia memberikan kepada mereka kesempatan yang pertama, dan mereka melakukan seperti yang mereka lakukan, dan mereka semua melakukan penyembahan, dan mereka memanggil Baal, Baal, datanglah Baal, Baal, dan sampai mereka berjingkrak-jingkrak, mereka melakukan seperti yang mereka selama ini lakukan, mereka Baal, 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 Baal. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Sampai tengah hari itu tidak terjadi, dan api pun belum ada tanda-tanda di sana. Dan sampai Elia berkata, mungkin Baalmu sedang tidur, atau mungkin sedang diam. Ayo panggillah lebih kencang lagi, teriakan lebih lagi. Dan mereka tetap berjindak-jindak, dan mereka sampai melakukan hal-hal yang tidak terduga. Mereka melukai diri mereka sehingga mereka ada yang keluar darah, ada yang menyakiti diri mereka, dan mereka tetap berjingkar-jingkar, dan sampai ada yang kesurupan, tetap juga tidak ada tanda-tanda demikian. Dan sampai petang hari pun tidak ada tanda-tanda. Setelah itu akhirnya Nabi Elia berkata kepada mereka, mari datanglah kepadaku. Dan mereka semua akhirnya datang mendekat kepada Nabi Elia. Dan Nabi Elia mulai memperbaiki mezbah yang tadi. Nabi Elia mengambil 12 batu sesuai dengan suku Yehuda dan menata kembali mezbah Tuhan dan dengan rapi, dan membuat di sekeliling mezbah itu parit atau selokan air, dan di sana di atas mezbah itu diletakkan lembu tadi dan Nabi Elia meminta mengisi 4 buyung dengan air, dan Nabi Elia meminta mereka menyiramkannya sampai 3 kali Nabi Elia menyiramkan dengan air mezbah itu. Secara akal manusia nggak mungkin lah air bisa menyala. Ada juga api akan padam dengan air. Dan setelah mereka melakukan seperti yang diminta oleh Nabi Elia, akhirnya mereka diam, dan Nabi Elia berdoa, ya Tuhan Allah kami,
tunjukkanlah kepada bangsa Israel ini bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang patut disembah. Biarkan hati mereka untuk kembali kepadamu. Dan Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, nyatakanlah kepada mereka bahwa Engkau adalah Allah. Dan pada saat Nabi Elia berdoa, tiba-tiba api menyambar mesbah itu, dan di atas mesbah itu dan sekelilingnya sampai di parit di sekitarnya yang tadi penuh dengan air, api menyambar mesbah itu. Dan akhirnya masyarakat itu, seluruh rakyat itu tersungkur dan sujud. Dia adalah Allah, Dia adalah Allah. Dan mereka kembali sujud. Ya, Dia adalah Allah. Dan adik-adik, akhirnya mereka percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia ada Allah yang hidup. Dan setelah itu Nabi Elia memerintahkan kepada mereka untuk menangkap nabi-nabi Baal itu dan membawa mereka semuanya ke Sungai Kison. Dan di Sungai Kison itu mereka semua disembelih. Adik-adik semua, dari cerita firman ini yang dapat kita tangkap yaitu, pertama, kita tidak boleh mendua hati. Kita harus percaya dengan penuh bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Dialah yang sanggup melakukan segalanya. Karena Dialah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada Allah lain seperti Tuhan Yesus. Dan mari kita semua untuk selalu mulai belajar untuk taat kepada firman Tuhan, untuk menaikkan doa kita, pujian kita hanya kepada Tuhan Yesus, karena Dialah jawaban dalam hidup kita. Tidak ada Allah lain seperti Tuhan Yesus. Jadi mulai hari ini mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar untuk taat, yaitu untuk tetap percaya kepadamu, karena Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi setiap kami. Ini kami ya Tuhan, kami mau diperbaharui, kami mau Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap kami Tuhan, Engkau menuntun setiap kami. Ini kami Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan Yesus di dalam Engkau, karena tidak ada Allah lain seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkarya atas setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, mujizat itu terjadi pada saat kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.